adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa ya. Pagi ini kita beribadah online. Adik-adik di rumah, Kak Pinkan di rumah. Tapi kita berjumpa dalam ibadah Joy Kid. Hari yang berbeda. Hari apa Kak berbeda? Hari ini adalah hari di mana semua anak-anak Tuhan, gereja merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Ya, sebelum kita mulai ibadah ini, Kak Pinkan mau perkenalkan dulu, ini Jennifer, anak Kak Pinkan akan menemani Kak Pinkan main musik. Kita berdoa dulu sebelum kita bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Kita minta pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik siap? Yuk, sikap hati yang benar, tunjukkan yang baik, semua duduk rapi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami mau beribadah anak-anak Joy Kid. Berkati kami Tuhan, kami menjadi anak-anak yang penuh dengan ketaatan, takut akan Tuhan, dan kami akan memuji Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dengan pengurapan yang baru, pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Kami buka ibadah Joy Kid ini hanya di dalam satu nama yang kudus, nama yang penuh dengan kemuliaan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang baik luar biasa. Amin. Kita akan angkat pujian, menyanyi bersama-sama adik-adik dengan gaya yang luar biasa, menari buat Tuhan. Kita nyanyi sama-sama kasih Yesus. Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Dari tak sebelah kiri, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, lagi dari awal ya. Yuk sama-sama. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Dari sebelah kiri, angkat tinggi-tinggi. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sama-sama gerakannya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Adik-adik sudah memuji Tuhan. Kakak lihat kalian semua menari, loncat bagi Tuhan. Amin. Ya, kita angkat pujian satu kali lagi. Nanti kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan diambil dari 1 Korintus. Oh bukan. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kok jadi Korintus? Yuk kita angkat satu pujian. Bapa, ku nyanyi haleluya. Adik-adik duduk ya, yang baik boleh duduk. Kita buat sikap kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, sebelum kami mau dengar firman Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran-Mu yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami jadi kuat, jadi sehat karena Tuhan baik. Bapakku datang
percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kita angkat tangannya. Ku nyanyi, amin, haleluya. Ku nyanyi, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, kami bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang ajaib dan perkasa. Buatanmu, ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami tahu Engkau Allah yang memberi kekuatan lewat kuasa Roh Kudus bagi kami. Dari kecil kami mau ditanam kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Terima kasih untuk ketaatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di hidupku, nyanyikan lagu ini sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Adik-adik, mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang main-main lagi. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau Allah ada bagiku, ada bagiku. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Semua angkat tangan. Adik-adik di rumah juga angkat tangan. Nyanyi. Inilah tanda kami berserah kepada Engkau Tuhan. Tanda kami berharap kepada Engkau. Kami bernyanyi haleluya, memuji nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang hebat, Kau ajaib perkasa. Oh, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bangga dari kecil kami mengenal Engkau. Dari kecil kami sudah mengenal Engkau. Kebenaran-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Perkasa perbuatan-Mu. Di mana? Buat siapa adik-adik? Di hidupku. Haleluya, haleluya. Dia baik buat adik-adik. Dia baik buat Kak Pinkan. Dia baik bagi kita semua. Nah, sekarang adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, Kak Pinkan mau bikin game dulu buat adik-adik. Nah, ada yang baru bangun tuh. Ayo biasakan ketika kita online Joykid, adik-adik sudah mandi, pakai pakaian yang rapi seperti kayak Joykid di gereja itu. Kita berikan yang terbaik, harus pakai pakaian yang elok lah untuk kita seperti ke Joykid ya sayang ya. Yuk, kita semua berdiri. Ya siap, kakak mau bikin game. Peraturannya begini gamenya. Judulnya
temanya, maksudnya permainan ini adalah pompa ban. Nah, yang pompa ban kita, kalau Kak Pinkan pompa, tahu kan orang pompa, tahu nggak? Nah, tapi nanti badannya kita gini. Nanti kalau Kak Pinkan cabut, dia akan turun gitu ya. Siap? Ya, semua siap. Oke, 1, 2, 3, pompa. Tambah gede, pompa. Tambah gede, cabut. Ya, oke, semua sudah. Nah, jadi nggak boleh ada yang ngantuk lagi, ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik lihat videonya ya, perhatikan sungguh-sungguh. Ini dia videonya. Komik Alkitab Anak. Pentakosta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Ayat hafalan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Ya, adik-adik sudah lihat kan videonya? Ya, lihat. Waktu adik-adik memperhatikan, adik-adik perhatikan nggak Petrus? Ya, semua murid-murid Tuhan Yesus tadinya udah kecewa adik-adik. Ya, semua. Dan Petrus itu dia berbeda. Ya, karena dia merasa bersalah sekali, dia melakukan banyak kesalahan. Dan setelah dia menerima pencurahan Roh Kudus, dia
mulai ada keberanian, dia mulai bersaksi melayani Tuhan. Akhirnya apa? Orang-orang yang tidak kenal kemuliaan, tidak pernah dengar kemuliaan Tuhan Yesus, mereka bertobat. Tadi, video tadi diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, adik-adik, betapa kita juga sekarang harus punya keberanian untuk melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Sehingga pencurahan Roh Kudus, kalau hari ini adalah hari yang spesial, hari yang berbeda, hari yang luar biasa. Karena hari ini ada hari Pentakosta. Pentakosta artinya 50. 50 dari mana? 50 dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah hari di mana semua para murid menanti pencurahan Roh Kudus. Itu sejarahnya. Nah, kakak mau tegaskan, kakak kan mau bilang sama adik-adik, kita itu butuh sekali kuasa Roh Kudus dalam menghadapi situasi yang sekarang ini. Bayangkan, adik-adik sudah nggak ketemu kakak berbulan-bulan, ya, tidak sekolah, ya kan? Hanya belajar di rumah, sulit. Tetapi semuanya itu harus dilakukan dengan penuh ketaatan. Maka kalau ada ketaatan, berarti Roh Kudus memimpin dan menolong kita. Nah, pada pagi ini kita mau belajar. Manfaat apa sih ada pencurahan Roh Kudus bagi hidup adik-adik dan kakak? Nah, kita diajarkan Tuhan pagi ini, ya Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya semakin hari tambah sayang, penuh ketaatan. Ya, tambah sayang kepada siapa? Mama papa tentunya. Ya kan? Tapi ketaatan itu harus disertai perbuatan. Oke? Nah, kakak mau berikan 4 bagian dari apa yang tadi video kita saksikan. Yang pertama, kenapa kita butuh Roh Kudus, ya, kuasa Roh Kudus? Yang pertama adalah Roh Kudus memimpin adik-adik hidup dalam kebenaran. Kebenaran apa sih, Kak? Kebenaran di sini adalah karena Roh Kudus disebut Roh Penghibur dan Roh Kebenaran. Kita baca dulu Alkitabnya ya. Kita ambil dari Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran berarti ketika adik-adik mulai taat kepada mama papa, itu satu kebenaran. Adik-adik mengerjakan PR dengan tulus ikhlas, itu satu kebenaran. Adik-adik yang kecil, ya, bangun tidur, cari susu, dapat susunya cuma sedikit, nangis-nangis, nah itu salah. Nggak boleh nangis, mama minta susu, nanti mama bikinin susu, ya. Nah, adik-adik harus, yang anak-anak kecil ini semakin apa? Semakin sayang apa kepada mama. Itu kebenaran. Firman Tuhan kata, hormatilah orang tuamu. Nah, supaya lanjut umurmu dan hidupmu berbahagia. Oke, yang kedua, Roh Kudus perlu akan kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itu perlu, karena Roh Kudus akan membimbing kita, mengingatkan kita kalau kita itu salah, lakukan yang salah, kita diingatkan. Kita baca ayatnya, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, lagi-lagi kebenaran. Ya, kebenaran artinya ketika suatu pagi adik-adik bangun pagi, udah janji nih, aku mau baca STS, mau baca firman Tuhan, nggak mau bolong-bolong. Nah, tapi pada waktu pagi-pagi bangun tidur, sudah lakukan semua, sudah makan, sudah apa, terus mau baca Alkitab, ya kakak nonton, adik main-main, udah nanti aja, ditunda lagi. Nah, akhirnya sampai seharian ditunda, sampai semalaman tidak baca STS sama sekali. Padahal Roh Kudus di awal sudah ingatkan, adik-adik, Dek, misalnya namanya Johnny, ayo baca Alkitab, ya sebentar lagi. Nah, atau adik-adik mulai melawan mama papa, berantem di rumah. Padahal udah diingatkan, jangan berantem, jangan lawan papa mama. Nah, Roh Kudus sudah ingatkan tuh. Ada yang lagi mulai mau mencuri. Nah, diingatkan, jangan ya,
Siapa yang masih lakukan kejahatan seperti itu? Oh, sedih Kak Pingkan deh. Jangan lakukan itu ya nak. Kalau sudah diingatkan, ayo pagi-pagi baca Alkitab. Mau mencuri? Nggak boleh mencuri. Itu bukan punya saya. Nah, itu namanya Roh Kudus sudah menginsapkan, mengingatkan kita. Amin. Amin, haleluya. Adik-adik hebat sekali. Nah, sekarang yang ketiga, apa Kak Pingkan? Yang ketiga adalah Roh Kudus ini membantu kita untuk lebih lagi percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, artinya kita memiliki iman. Iman itu apa? Kita baca Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, lihat, dari kecil papa mama punya iman. Ya, adik-adik di bawah nih dari bayi. Ya, anak-anak Kak Pingkan semua dari bayi, dari kecil sudah Kak Pingkan bawa. Ya, ke Joy Kid. Bawa. Untuk besar harapan kakak, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Papa mama juga bawa adik-adik. Walaupun ada adik-adik yang nangis, nggak mau masuk. Ya, udah sampai di Joy Kid. Hari-hari waktu kita masih suka di gereja. Nah, papa mama punya pengharapan. Adik-adik punya iman, terus percaya. Sampai besar, sampai terus masa Tuhan memanggil adik-adik tetap percaya dan beriman bahwa Yesus Kristus jalan dan kebenaran. Itu mama pak ya. Iman di sini yang poin ketiga ini perlu bimbingan orang tua. Ya, apalagi adik-adik masih kecil perlu dibimbing, dibawa ke Joy Kid terus menerus. Lalu udah dari Joy Kid ke Fire Teen, ingatkan, lalu Fire Youth, lalu ke LG dan akhirnya terus sampai dewasa. Ya, itu dia. Roh Kudus mengingatkan kita, terus membawa iman kita, membentuk iman percaya kita. Amin adik-adik. Ya, jadi jangan malas ke Joy Kid nanti kalau kita sudah mulai bisa ketemu, ya kita ke Joy Kid lebih rajin lagi. Amin. Yes. Nah, lalu yang keempat. Nah, ini dia nih, paling hebat. Paling luar biasa. Kakak sudah senang ya lihat ini sudah dilakukan oleh anak kakak-kakak kelas madya. Ya, apa itu dia? Yang keempat adalah menjadikan anak untuk berani melayani Tuhan dan bersaksi. Kenapa pentingnya itu? Kita baca dari Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, ketika kita sudah mendapatkan pengurapan kuasa Roh Kudus itu, pengurapan itu tadi kakak sudah bilang artinya Roh Kudus, sudah kuasa Roh Kudus ada di dalam adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Adik-adik mulai yang kakak-kakak kelas madya itu sekarang udah tamborin, sudah menjadi WL, lalu ada beberapa orang berlatih untuk membawa firman Tuhan. Nah, terus adik-adik bersaksi di rumah ngapain? Tidak berkata kotor lagi, hafalin ayat, ya kan? Itu udah ngapalin ayat terus bilang, yes, akulah jalan kebenaran. Itu ayat hafalanku tuh, pernah tuh. Nah, ya, nanti ayat hafalannya ini nih, Yoel 2 ayat 28 ya. Tadi kan sudah di video sudah dijelaskan tuh. Ada ayat hafalan. Ya, adik-adik, mari Kak Pingkan ambil kesimpulan dari semuanya tadi. Ya, ketika Petrus dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus, adik-adik juga dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Kesimpulannya adalah jika adik-adik dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka adik-adik akan menjadi suatu generasi penerus gereja. Kenapa sih? Karena gini adik-adik ya, ketika adik-adik hidup benar, hidup mau dipulihkan, nih khusus yang kelas yang besar nih sebenarnya dari kecil, ya dari yang kelas 1, 2, 3, 4 juga, yang kelas kecil juga. Nah, ketika adik-adik benar dari kecil sudah hidup benar, adik-adik dipulihkan hidupnya. Nah, dari hidup adik-adik dipulihkan, hidup pemulihan keluarganya. Adik-adik senang kalau papa mama bertengkar terus. Adik-adik mulai berdoa buat papa mama. Kuasa Roh Kudus tolong akan keluargaku. Keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan. Wah, di gereja luar biasa, gereja dipulihkan. Kota Bekasi di mana kita tinggal dipulihkan. Dan ketika kota Bekasi dipulihkan berdampak bagi daerah-daerah yang lain. Negara kita dipulihkan. Akhirnya COVID berlalu. Ya, sukacita kan? Siapa yang suka cita?
Iya, kakak juga senang. Kakak udah kangen sama adik-adik untuk kita bersama-sama jumpa lagi di Joy Kids di gereja ya. Nah, jadi itu dia. Ketika kita semua sudah menjadi yang baik dan terus menjadi penerus gereja yang takut akan Tuhan, maka adik-adik terus menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan, hidup jujur, tulus kalau mengerjakan itu, ikhlas. Lalu tidak mata duitan nih. Ini adik-adik nih ada nih. Mama, aku mau kerjain nih, aku mau baca Alkitab nih, aku mau berubah. Tapi kasih uang dulu. Nggak boleh. Ya, mau kerjain PR, kasih uang dulu. Nggak boleh. Ya, kita kerjakan dengan tulus ikhlas. Akhirnya, apa adik-adik? Adik-adik Joy Kids akan menjadi orang-orang yang diberkati dan memulihkan bangsa ini. Amin. Nah, kiranya hari ini di perayaan pencurahan, memperingati pencurahan Roh Kudus, kita semua semakin hari semakin menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin adik-adik. Ya, nanti setelah Kak Pinkan, sebelum Kak Pinkan berdoa, ini ada kreativitasnya di rumah. Adik-adik cari gambar ini nanti. Oh ya, terbalik ya. Nah, ini gambar Roh Kudus. Nah, ini gambar Roh Kudus. Wah, kok terbalik. Nah, gambar Roh Kudus ini. Nah, gambar Roh Kudus ini nanti cari, minta tolong mama, lalu ditempel di mana adik-adik sering lewat. Di situ adik-adik bilang, "Oh ya, hidupku ada Roh Kudus. Hidupku ada Roh Kudus." Ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya sudah mendengar firman Tuhan. Jadikan saya, sebutkan nama adik-adik, nah, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga saya menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan. Diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan tolong kami semua. Berkati keluarga kami. Berkati gereja kami. Berkati kota kami. Berkati bangsa kami. Untuk semuanya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.